Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Wafa Agniatul Laila. NPM saya 2021728. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oleh karena itu, mari kita langsung ke videonya ya teman-teman. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sih di dalam Pancasila, sila pertamanya itu harus ketuhanan yang Maha Esa? Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang beragama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, kita juga harus mempercayai dan memeluk agama dan menyembah Tuhan. Hal tersebut dikarenakan kita diciptakan oleh Tuhan dan kita dapat hidup seperti ini tuh berkat ada Tuhan. Kemudian kita juga harus menghormati agama orang lain. Misalnya hari Minggu tuh bagian teman kita beribadah nih ke gereja. Kita tuh harus menghormati, kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk main misalnya sama kita. Itu tuh tidak boleh, kita harus menghargai teman kita untuk beribadah dulu. Dan kalau sudah beribadah, tentu saja boleh main dengan mereka. Mereka juga harus menghargai kita. Misalnya dalam waktu sholat, mereka tuh harus menghargai kita dan memberi waktu kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kita tuh cara pengamalannya tuh yang lain ialah tidak boleh memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita. Jadi ya biarkan saja agama mereka dan kita harus mempertahankan agama kita sendiri. Ada gak sih permasalahan di Indonesia tentang ketuhanan yang Maha Esa ini? Tentu saja ada teman-teman. Contohnya itu kayak konflik antar dua agama di Indonesia. Yang sering terjadi itu antara Islam dengan Kristen. Hal tersebut karena disebabkan oleh beberapa faktor tentu saja ya teman-teman. Kemudian cara pengamalannya itu sila pertama itu bagaimana ya? Karena sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, tentu saja kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita juga harus mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Misalnya kita punya teman nih agamanya Kristen dan kita tuh Islam, kita tuh harus saling menghormati agama teman kita dan tetap mempertahankan iman kita untuk tetap berada di jalur agama kita. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita sebagai manusia harus berusaha untuk adil dan beradab kepada orang lain. Jadi, kita tuh tidak boleh kayak koruptor yang gak adil dan memakan harta rakyat. Para koruptor tersebut harusnya tuh tidak boleh ada di jajaran pemerintahan karena mereka memakan uang rakyat. Kemudian, permasalahannya tuh kayak apa sih tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Misalnya tuh kayak di jalur hukum. Pemerintah tuh condong tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi kayak ke orang-orang elit yang terpandang, yang mempunyai jabatan tinggi tuh mereka kayak oh ya udah Pak, gak apa-apa, hukumannya kita ringankan. Kayak yang kayak gitu deh. Nah itu tuh gak boleh sama sekali. Dan kalau ke rakyat yang rendah tuh kayak nyuri kayu aja, si yang nenek siapa gitu, nyuri kayu, sebatang kayu di penjara 2 tahun, itu tuh sama sekali gak adil. Dan pemerintah yang mencuri uang rakyat bertriliun-triliun ataupun bermiliar-miliar, mereka malah mendapatkan keringanan dalam masa tahanannya. Itu tuh tidak adil ya teman-teman. Kemudian cara pengamalannya itu bagaimana sih dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Yang pertama, tentunya kita harus menyamaratakan derajat semua rakyat di Indonesia. Jadi kita tuh gak boleh nih memandang dia terlalu kaya ataupun dia seorang gubernur, hormat banget kita tuh ke dia, sedangkan mereka seanaknya ke kita. Gak boleh, kita harus sama rata. Kemudian kita juga gak boleh kayak ke orang-orang yang di Papua misalnya tuh kita tuh mengejek, padahal mereka tuh sama-sama rakyat Indonesia. Itu tuh gak boleh ya teman-teman. Kemudian kita tuh harus saling mencintai antara manusia dan tentu saja antara rakyat Indonesia ya. Tanpa adanya persatuan dan kasih sayang antara rakyat, kita tuh gak bakalan bisa bersatu gitu. Kemudian kita harus
berani membela kebenaran. Jadi misalnya tuh presiden nih ngelakuin kesalahan, kita tuh gak boleh nih diem aja, kita harus bertindak, karena negara ini negara demokrasi di mana negara itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Presiden hanyalah bahasa kasarnya tuh kayak atas kertas aja deh gitu, karena sebenarnya tuh negara ini berada di tangan rakyat. Jadi gimana rakyat mau bagaimanapun. Kemudian kita harus saling merasa bangga diri karena hidup di Indonesia, karena kita itu negara yang spesial tentu saja. Misalnya kita itu negara yang strategis, di mana kita tuh kaya akan sumber daya, dekat dengan negara yang lain. Sumber daya itu yang paling banyak tuh adanya di Indonesia. Negara lain tuh iri, cuman kita sebagai rakyat itu kurang mengelola sumber daya alam tersebut sehingga dicuri oleh negara lain. Yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia, tanpa ada persatuan kita tuh gak akan bisa merdeka. Jadi zaman dulu kita tuh bersikap kedaerahan, dimana kita tidak peduli akan daerah orang lain. Misalnya antara suku Sunda dengan suku Jawa, ya masing-masing aja gitu. Terus datang penjajah, kita dijajah, mulailah para pemuda tersebut sadar akan pentingnya persatuan agar kita merdeka, agar kita tidak dijajah, sehingga akibat persatuan tersebut negara kita bisa merdeka. Kemudian di saat yang zaman sekarang seperti ini, persatuan Indonesia itu sangat penting, karena sedikit saja persatuan itu runtuh, kita akan diserang oleh permasalahan-permasalahan yang menimbulkan perpecahan. Misalnya kayak sekarang di Papua, adanya Papua itu pengen mendirikan negaranya sendiri. Nah, itu tuh bagaimana caranya buat kita tetap bersatu. Dan tentunya kita juga sebagai rakyat tidak boleh membiarkan orang-orang di Papua ini terisolasi, kayak yang dipisahkan, dipencilkan. Gak boleh, kita harus disamaratakan. Tentunya pemerintah selaku perwakilan rakyat harus berupaya bagaimana menyamaratakan semua penduduk Indonesia. Tempat-tempatnya itu tidak boleh ada yang terisolir. Jadi di Papua itu harus sama kayak di Jawa, harus rata gitu, agar tidak ada yang seperti ini, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perpecahan sehingga kesatuan negara Indonesia ini hancur gitu. Kemudian bagaimana sih cara pengamalan agar persatuan Indonesia ini tetap terjaga? Yaitu misalnya dengan cara rela berkorban untuk bangsa. Jadi kita harus mengalah agar Indonesia ini tetap bersama. Kemudian kita juga harus mencintai tanah air tentu saja, karena tanpa adanya cinta tanah air kita tidak akan mungkin bersatu. Kemudian cara pengamalan yang lainnya ialah tentu saja kita harus mementingkan dulu negara daripada kepentingan pribadi. Jadi kayak misalnya kita nih ke luar negeri, tentu saja yang dikenal tuh Indonesia tuh bukan Indonesia. Mereka tuh gak tahu di mana Indonesia. Yang mereka tahu itu adalah Bali. Jadi mereka tuh cuma, oh Indonesia Bali ya gitu. Kita tuh gak boleh gitu, kita harus memperkenalkan kalau Indonesia itu bukan cuma Bali, tapi masih banyak daerah-daerah lainnya gitu. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila ini tuh harus untuk memecahkan masalah itu kita harus menggunakan cara musyawarah, karena dengan cara musyawarah lah kita tidak menggunakan secara fisik ataupun bertikai untuk mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan. Jadi lebih bersifat kekeluargaan. Nah, ada gak sih di Indonesia permasalahan yang seperti ini dalam sila keempat ini? Tentu saja ada ya teman-teman. Misalnya tuh kayak sekarang di Papua juga nih, mereka lebih kayak nembak-nembak gitu orang sipil, orang Jawa, karena mereka kecewa akan Indonesia. Kita tuh harusnya tuh kayak lebih musyawarah gimana jalan keluar agar Papua ini tetap bersatu dengan Indonesia. Terusnya tuh
cara pengamalannya tuh kayak gimana. Jadi cara pengamalannya tuh kita harus menggunakan cara musyawarah dalam berbagai segala hal permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi kayak ada permasalahan nih, musyawarah, terus mau pilih rakyat, kita pilih RT musyawarah, yang kayak gitu, yang kayak harus musyawarah deh pokoknya untuk mencapai mufakat, untuk biar gak ada yang merasa pihak dirugikan. Kemudian kita tuh harus menghargai juga pendapat orang lain dalam musyawarah ini. Terus misalnya pilihan kita ataupun pilihan kita tuh tidak mencapai mufakat nih, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kemudian dalam melakukan musyawarah ini kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, tidak boleh ada yang namanya kecurangan maupun kita tahu suara saya yang benar, saya harus milih saya, nggak boleh yang kayak gitu. Pokoknya harus adil, harus bermusyawarah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita tuh harus bersikap adil ya, tentunya seperti dalam sila kedua tadi. Kemudian pokoknya harus adil dan pokoknya harus bersosial deh Indonesia itu dalam masyarakatnya, baik dalam lingkungan tersendiri maupun ke dalam daerah lainnya. Nah, ada gak sih permasalahan dalam keadilan sosial ini? Ya tentunya ada kayak hukum di Indonesia itu lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itu tuh harus dihilangkan. Kemudian kayak ya itu sanksi-sanksi yang diberikan tuh tidak boleh hanya berlaku kepada rakyat kecil, tapi kepada rakyat besar pun harus adil gitu. Kemudian bagaimana cara pengamalan dalam sila kelima ini? Tentu saja kita harus mengembangkan perbuatan yang luhur untuk mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kita harus bersatu, berkeluarga dengan semua rakyat, baik itu golongan atas maupun golongan rendah. Pokoknya kita tuh harus sama deh sikapnya, tidak boleh membeda-bedakan. Cuma karena mereka pejabat kita harus hormat, enggak. Kita tuh harus sama. Mereka tuh cuma perwakilan rakyat aja. Pada dasarnya mereka tuh sama kayak kita, rakyat biasa. Cuma dia perwakilan. Makanya dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dan tentu saja harus menjaga hak dan kewajiban. Jadi hak kita sebagai warga negara ialah taat kepada negara, dan kewajiban kita adalah taat kepada negara, dan hak kita itu bersuara akan hal-hal yang menurut kita tuh ini nih gak cocok nih, kita harus merubah nih yang ini. Nah, pemerintah tuh harus mendengar suara rakyat, jangan hanya mau didengar saja. Kayak pas mau pemilihan saja mereka tuh kayak yang oh iya kita mau membangun rakyat, giliran udah kepilih lupa sama apa yang dibicarakannya. Gak boleh kayak gitu. Satu ya kayak gitu, kayak yang sekarang nih KPK lagi rame-ramenya. Itu tuh kayak yang gimana ya, seolah-olah negara ini dipermainkan gitu, kayak koruptor itu makin bebas, makin berkeliaran, mau ngelakuin apapun. Kayak jadi rakyat itu gak tahu permasalahan negara itu bagaimana, karena orang-orang yang penting di dalam KPK tersebut dipecat ataupun kayak gak ada gitu. Padahal mereka tuh lagi menangani kasus bansos yang saat ini lagi ngetren-ngetrennya gitu, yang kayak gitu sih. Kemudian ya cukup segitu sih dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.